Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari Syarah Al-Fiqh Ibnu Malik yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di bab Al-Mu'rab wal Mabni. Ibnu Malik mengatakan walismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni karena 4 keserupaan dengan huruf. Kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Keserupaan yang pertama adalah keserupaan wad'i, contohnya pada isim ji'tana, ta dan na. Wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin wa kabtiqarin usrila. Kemudian syabah dari sisi niabahnya dan dari sisi iftiqarnya. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Ya. Kemudian isim itu mu'rabnya. Kalau tadi kita bahas mabni, ya. Dari bait yang ke-15 sampai yang ke-17 itu kita bahas isim-isim yang mabni. Sekarang kita masuk ke isim-isim yang mu'rab. Ini yang kita ambil di pertemuan sebelumnya, yaitu wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Isim-isim yang mu'rab adalah yang selamat dari keserupaan dengan huruf. Contohnya kata ardin dan kata suma. Baik, itu adalah akhir dari pembahasan tentang isim. Kemudian Ibnu Malik beralih ke pembahasan fi'il. Wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin. Sekarang kita akan bahas fi'ilul amri dan fi'il madi. Dari sisi apanya? Dari sisi mabni atau mu'rabnya. Jadi kita sekarang belajar tentang i'rab fi'il. Fi'il itu mabni apa mu'rab? Kalau yang mabni apa aja? Kalau yang mu'rab apa aja? Itu yang dibahas sekarang. Baik. Kita buka kitabnya. Di halaman 88 Syekh Utsaimin mengatakan laman tahal muallifu minal asma. Setelah Ibnu Malik selesai dari pembahasan tentang isim, wa annaha tanqasimu ila mu'rabatin wa mabniyah. Dan bahwasanya isim itu kita katakan di pertemuan sebelumnya dibagi menjadi 2, mu'rab dan mabni. Ya, mabni itu karena memiliki 4 keserupaan dengan huruf, kemudian mu'rab ya, yaitu syaratnya adalah dia tidak mirip dengan huruf. Dzakarul af'al, maka setelah selesai dari pembahasan semua itu, Ibnu Malik masuk ke pembahasan tentang fi'il. Wal af'alu aidan tanqasimu ila mu'rabatin wa mabniyah. Sebagaimana ada isim mabni dan isim mu'rab, maka ada fi'il mabni dan fi'il mu'rab juga. Wal mu'rabu ahyanan yakunu mabniyan. Dan fi'il mu'rab kadang juga dia bisa menjadi mabni. Yang mu'rab kadang bisa menjadi mabni. Ya, itu akan kita bahas di 2 bait ini insyaallah taala. Baik. Maka Ibnu Malik mengatakan wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunya. Fi'il amr dan fi'il madi itu dimabnikan. Bunya artinya dimabnikan. Kenapa fi'il amr duluan? Kenapa enggak fi'il amr fi'il mudhari? Kenapa enggak madi mudhari amr begitu? Ya akan dijelaskan nanti. Ya karena memang amr dan madi ini yang mabni. Ya, sedangkan mudhari tidak. Berarti mudhari masuk ke bait selanjutnya. Wa a'rabu mudhari'an in ariya, dan i'rablah mudhari. Berarti maksudnya fi'il mudhari itu mu'rab. Ya, fi'il mudhari itu mu'rab, tapi ada syaratnya. In ariya, kalau dia telanjang. Ariya itu telanjang. Telanjang dari nuni taukidin mubashir. Telanjang itu maksudnya apa? Enggak ada maksudnya. Dia tidak memakai nun taukid mubashir yang datang secara langsung. Wa min nuni inasin, atau dia tidak memiliki nun inas. Nun inas itu nun niswah pada dhamir hunna. Contohnya kata yaru'na manfutin. Yaru'na nun di situ namanya nun niswah atau nun inas. Kemudian futin itu namanya nun taukidin mubashir. Baik, kita baca syarahnya. Qauluhu wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunya. Fi'lul amri mabniyun. Berarti antum pahami ya? Al aslu fil af'ali
al-bina. Hukum asal pada fi'il itu adalah mabni. Wal aslu fil asma al-i'rab. Dan hukum asal isim itu adalah mu'rab. Jadi kalau isim mabni itu normal karena memang kebanyakan isim itu mabni. Paham ya? Jadi kalau ada fi'il ya. Nah, kalau fi'il ya ada yang mabni itu normal karena memang hukum asalnya fi'il itu adalah mabni. Berarti kalau kita lagi bahas fi'il, yang perlu kita fokuskan adalah tentang apa saja yang mu'rab. Ingat ya? Karena hukum asalnya dia kan mabni. Berarti pelajari apa saja yang mu'rab. Kalau antum lagi bahas isim, fokus kepada yang mabni. Karena hukum asal isim adalah mu'rab. Ingat ya? Nah, jadi isim yang kita fokuskan itu adalah yang mabninya saja. Karena yang mu'rab memang itu hukum asalnya. Maka yang perlu dipertanyakan itu adalah kapan dia mabni kalau isim. Kemudian kalau fi'il kapan dia mu'rab. Karena hukum asalnya berbeda. Baik. Jadi fi'il itu hukum asalnya adalah mabni. Itulah kenapa 2 dari 3 fi'il itu mabni. Yaitu fi'il amr dan fi'il madi. Mabni, sedangkan fi'il mudhari tidak. Makanya dikatakan ini wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunya. Fi'il amr dan fi'il madi mabnikanlah dia. Fi'il amr mabni, wal fi'il madi mabni. Begitu juga fi'il madi. Wal alif fi bunya litatniyah. Kata bunya mabni lil majhul dari kata bana. Bunya artinya dimabnikan. Ya, litatniyah, dhamir huma gitu ya. Bunya ya gitu. Li'annaha ta'udu 'ala itsnain fa fi'lul amri mabniyun wa qila mu'rabun wa huwa qaulul kufiyyin. Ada juga yang mengatakan bahwasanya fi'il amr itu mu'rab. Ya. Ada yang mengatakan fi'il amr itu mu'rab, itu pendapatnya al-kufiyyin. Jadi orang-orang Kufah mengatakan fi'il amr itu mu'rab. Ya, sedangkan yang mengatakan sebaliknya fi'il amr itu mabni itu perkataannya al-basriyyin. Ya. Kenapa al-kufiyun mengatakan bahwasanya fi'il amr itu mu'rab? Karena mereka mengatakan fi'il amr itu majzum ya bi lamul amr al-mahdhufah. Jadi ketika antum mengatakan izhab itu sebenarnya asal katanya adalah li. Ya, ada lam di depannya ya. Li tadhhab gitu maksudnya. Ketika antum mengatakan kum, asal katanya adalah li takum gitu. Nanti maksudnya ya. Jadi dia bukan mabni tapi karena dia kemasukan lamul amr. Ini madhabnya orang-orang Kufah. Jadi orang-orang Kufah mengatakan fi'il amr itu mu'rab. Jadi litadhhab, litadhhaba, litadhhabu. Berubah kan? Nah, jadi menurut mereka itulah alasannya ya, fi'il amr itu dikatakan mu'rab versi al-Kufiyyin. Tapi kalau versi al-Basriyyin, nah itu yang kita ketahui fi'il amr itu mabni. Ini salah satu pokok yang diperselisihkan, yang terjadi khilaf di antara dua madrasah itu. Baik. Wasahihu annahu mabniyun, dan yang benar fi'il amr itu adalah mabni. Wa yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Mabninya apa tanda mabninya? Perhatikan tanda mabninya adalah ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dia mabni sesuai dengan harokat apa dia dijazamkan ketika dia masih berbentuk fi'il mudhari. Ketika dia berbentuk fi'il mudhari dan majzum, apa tanda jazamnya di situ? Itulah yang menjadi tanda pada fi'il amrnya. Paham? Ketika antum mengatakan idhab, ini domir anta. Fi'il mudhari'nya apa? Tadhabu. Kemasukan ya, kata tadhabu ini antum masukkan lam, jadinya apa? Lam tadhab. I'rab lam tadhab majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Maka sukun inilah yang menjadi tanda mabninya fi'il idhab. Itu maksudnya. Nah, jadi ya, gimana di mudhari'nya, begitulah dia di amrnya. Bedanya di amr mabni kita katakan. Jadi idhab mabniyun ala sukun. Dapat dari mana sukun ini? Dapat dari fi'il mudhari'nya. Ketika untuk mengatakan lam tadhhab. Ya, makanya istilahnya mabniyun ala ma yujzamu bihi
mudhari'uhu. Nah, jadi ini lebih keren daripada untuk mengatakan idhab fi'lul amri mabniun ala sukun. Itu versi gampang ya. Di kitab-kitab awal itu diajarkan antum begitu. Fi'lul amri mabniun ala sukun. Udah selesai. Nah, tapi kalau versi lebih tingginya kita katakan fi'lul amri mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ya, ini yang benar. Ya, ini yang lebih tepat. Tapi karena untuk mempermudah, biasanya orang mengatakan mabniun alas sukun langsung. Baik. Fa in kana mudhari'uhu yujzamu bis sukun. Kalau pada fi'il mudhari'nya dia majzum dengan sukun, ya, ketika kita mengatakan lam tadhhab tadi, ya, fa huwa mabniun ala sukun, berarti mabninya ala sukun. Idhab itu mabninya ala sukun karena di mudhari'nya kita mengatakan lam tadhhab. Wa in kana mudhari'uhu yujzamu bihadfi harfil illah. Kalau pada fi'il mudhari'nya dia majzum dengan menghapus huruf illah atau menghapus nun, maka mabninya juga dengan menghapus huruf illah atau menghapus huruf nun. Wa yubna aidan 'alal fathi, juga di mabnikan di atas fathah, yaitu di terakhir. Ya, kalau dia bertemu dengan nun taukid. Jadi fi'il amr itu ketika di i'rab, contohnya kita mengatakan idhaba, dhamir antuma ya. Idhaba, mudhari'nya apa? Antuma, tadhabani. Nah, kata tadhabani masukkan lam. Jadinya apa? Lam tadhaba. I'rab tadhaba sekarang. Fi'il mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasfun nun. Berarti hasfun nun inilah yang menjadi tanda mabni pada fi'il amrnya. Maka antum katakan idhaba fi'lul amri mabniyun ala hasfin nun. Kalau mau lebih gampang lagi antum katakan fi'lul amri mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Kalau antum hafal ini enggak perlu antum lihat sukun, hasfun nun, hasfu fa'ilan amr. Antum katakan semuanya sama. Ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Idan fi'lul amri mabniyun ala arba'ati asya'. Maka dari pemaparan tadi bisa kita simpulkan bahwasanya fi'il amr itu mabni dengan 4 tanda. Yang pertama, yubna 'alal fathi, mabniun 'alal fathi. Mabni 'alal fathi. Kapan dia? Idza tasalat bihi nunut taukid. Kalau bertemu dengan nun at-taukid. Nah, coba antum tasrif idhab. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Itu enggak ada mabni 'alal fathi di situ. Kenapa? Karena enggak ada nun taukidnya. Nanti ya. Maka kalau ada nun taukid, dan nun taukid ini kan bisa masuk ke semua dhamir tadi. Bisa masuk ke idhab, bisa masuk ke idhaba, bisa masuk ke idhabu. Gitu ya. Maka semuanya itu bisa kita jadikan mabniun 'alal fathi berarti. Ya, anak katakan ke Agus, idhaba. Ya, mabninya apa? Tanda mabninya apa? Agus menjawab mabniun 'ala hasbin nun. Benar jawabannya. Anak bilang ke Agus sekarang, Gus, jadikan idhaba ini mabniun 'alal fathi. Gimana caranya? Nah, ditambahkanlah nun taukid sama Agus. Ya, jadi katakan idhabanna. Jadilah sekarang dia mabniun 'alal fathi. Baik. Jadi idhabanna, idribanna, isma'anna, fal ain maftuhah. Lihat idhaba, ba-nya fathah kan? Idriba fathah, isma'a fathah, ainul fi'linya maftuh. Litissalil fi'li binunit taukid, karena ada nun taukid setelahnya. Itu tanda mabni yang pertama, mabniun 'alal fathi. Kemudian tanda mabni yang kedua, mabniun 'ala hadfi akhirih. Ya, mabniun 'ala hadfi akhirih, menghapus huruf terakhirnya. Kapan itu? In kana akhiruhu harfa illah. Kadang antum katakan mabniun 'ala hasfi harfal illah ya. Itu maksudnya sama dengan mabniun 'ala hasfi akhirih. Nafsu syai'. Ya sama maksudnya. Famathalan law amarta ahadan an yuzakkiya taqulu laka zakki ma laka. Ya, zakka yuzakki zakki. Nah, jadi dihapus apanya di situ? Huruf apa? Di kata zakki yang dihapus? Huruf ya. Di kata yuzakki. Ya, zakka yuzakki zakki.
Da'a yad'u ud'u. Ya, wawunya dihapus. Zakka yazaki, ya-nya dihapus. Asal katanya adalah zaki bil ya, li'annaha min zakka yuzaki. Akan tetapi huruf ya-nya dihapus. Limadza? Li'annahu mu'tal wa tabaqal kasrah, dan kasrahnya tetap di bawah pengganti ya yang kita hapus tadi. Wa kadzalika law amarta insanan bis shalah. Kalau antum perintahkan orang salat, antum mengatakan sholli. Asal katanya apa? Sholli, ada ya-nya kan? Karena di mudhari'nya ada ya-nya. Shalla yusolli. Ya, seharusnya sholli gitu kan. Tapi kita hapus huruf terakhirnya wa tabaqal kasrah, dan kita ganti ya yang kita hapus itu dengan kasrah. Kalau yang kita hapus adalah wawu, kita ganti dengan dhamma. Ya, contohnya da'a yad'u ud'u. Kalau yang kita hapus adalah alif, maka kita ganti dengan fathah. Sa'a yas'a is'a. Paham ini? Baik. Ya, kalau yang kita hapus adalah ya, contohnya roma yarmi irmi, kita ganti dengan kasrah. Walau amarta insanan bid-du'a taqulu lahu ud'u bi hasfil wawi wa baqa'id dhamma 'alal 'ain. Walau amarta insan bis-sa'i fa innaka taqul is'a bi hasfil alif wa baqa'il fathah 'ala harfil 'ain. Baik, itu tanda mabni yang kedua, yaitu hasfal akhir atau hasfa harfal illah. Kemudian tanda yang ketiga yubna 'ala hasfi harfil i'rab. Ya, mabniun 'ala hasfi harfil i'rab, yaitu dengan menghapus huruf i'rabnya. Wa huwa an-nun idza tasala bihi aliful itsnain. Ya. Huruf i'rab itu maksudnya apa? Huruf i'rab? Huruf i'rab itu maksudnya nun, ya, yang ada pada al-af'al al-khamsah itu. Ada masih ingat al-af'al al-khamsah? Baik, nun itu yang dimaksud dengan huruf i'rab di sini. Baik. Idza tasala bihi aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya'ul mukhatabah, yaitu ketika fiil itu ya ada di akhirnya aliful itsnain, yaitu pada dhamir huma dan antuma, yadhhabani dan tadhhabani, fiil mudhari dhamir huma dan antuma. Kemudian wawul jamaah pada fiil mudhari dhamir hum dan antum, yadhhabuna tadhhabuna. Ya, kemudian ya'ul mukhatabah pada dhamir anti tadhhabina. Ya, paham ya? Ya, itu semua namanya al-af'al al-khamsah. Maka al-af'al al-khamsah i'rabnya adalah dengan menghapus huruf i'rab. Apa huruf i'rab pada al-af'al al-khamsah? Nun. Ya. Baik. Faida aratta amra isnaini, ya, faida aratta amra isnaini bil qiyam. Kalau kita ingin memerintahkan dua orang untuk berdiri, kita katakan kuma. Asal katanya apa? Kumani. Ya, dari mana dapat nun itu? Dari fi'il mudhari'nya, yaqumani. Paham ya? Yaqumu, yaqumani. Yaqumuna, taqumu, taqumani. Taqumani kalau kemasukan lam jadinya apa? Lam taquma. Hapus nun kan? Nah, maka di amrnya harus dihapus nunnya, jadinya kuma. Jadi tanda i'rabnya nanti mabniun ala hasfin nun wal alif fa'il, dan alif itu i'rabnya sebagai fa'il. Jadi kata idhaba aliful itsnain itu nanti i'rabnya di mahal i'rab fa'il. Tapi kalau idhab ya fa'ilnya mustatir takdiruhu anta. Baik. Faida aratta, faida amarta jama'atan bil qiyam. Kalau yang perintahkan banyak orang, untuk katakan qumu, fi'lu amrin mabniun ala hasfin nun wal wawu fa'il. Wa idza aratta an ta'mura imra'atan bil qiyam faqul qumi. Wa minhu qauluhu ta'ala ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Uqnuti, ada ya di situ. Ya, karena ini domir anti. Ya, domir anti dari kata qanata yaqnutu, uqnut, ya. Uqnut, uqnuta, uqnutu, uqnuti, uqnuta, uqnutna. Di sini karena perintah kepada Maryam, maka dikatakan uqnuti, usjudi, irka'i. Ya. Fahadihi af'alun mabniyatun ala hasbin nun wal ya fa'il. Jadi kalau antum i'rab uqnuti, antum mengatakan uqnuti, uqnut itu fi'il
Amr mabniun ala hasbin nun wal ya dhamirun ya, fi mahalli raf'in fa'il. Baik. Itu tanda mabni fi'il amr yang ketiga. Kemudian tanda mabni fi'il amr yang keempat yaitu mabniun ala sukun. Ini adalah yang paling banyak ini. Ya, mabniun ala sukun ini. Perhatikan di sini, yubna ala sukun fima ada zalika. Dihukumi mabni ala sukun, fi'il amr itu dihukumi mabni ala sukun fima ada zalika. Fima ada zalika artinya selain yang tiga tadi. Jadi kalau ada suatu fi'il amr dia tidak mabni alal fathi, tidak mabni ala hasbi harfal illah, tidak mabni ala hasbin nun, maka dia mabni ala sukun. Ketika antum mengatakan idhab ini nggak ada fathah di situ karena nggak ada nun taukidnya. Dia juga tidak ada huruf ilahnya karena dia fi'il sahih. Dia juga tidak ada nunnya karena memang idhab itu dari dhamir anta. Anta memang tidak ada nunnya. Nah, berarti nggak ada fathah, nggak ada huruf ilah dan tidak ada nun, berarti dia mabniun ala sukun. Ya. Contohnya antum katakan isma'. Ya, wa idza amarta jama'atan niswatin qulta isma'na wa minhu qauluhu ta'ala wa qarna fi buyutikunna. Wa qarna itu mirantunna. Ya. Ya, menetaplah, diamlah. Ya. Qarna ya. Jadi fi'il amr dhamir antunna mabniun ala sukun. Ya, berarti ada pada anta dan antunna. Baik. Walihada yaqulun, itulah kenapa para ahli nahwu mengatakan idza aradta an tasugha fi'la amrin fa'ti bi fi'lin mudhari'in majzumin. Ini kaidahnya ya. Kalau antum ingin bikin fi'il amr, maka datangkan fi'il mudhari dengan bentuk majzum. Itu caranya. Ya, datangkan fi'il mudhari dengan bentuk majzum. Kemudian summa inzi minhu harfal mudhara'ah wal harfal jazim. Setelah antum ketemu fi'il mudhari majzumnya, buang huruf mudhara'ahnya. Tahu huruf mudhara'ah ya? Anita itu. Buang huruf mudhara'ahnya, buang juga huruf jazimnya. Huruf jazim itu lam. Ya, saudara-saudaranya. Contohnya misalkan idza aradta anta bil amri min nama. Kalau antum ditanya apa fi'il amr dari kata nama, jangan cocok-cocokkan nama ya namun nam, enak nih nyebutnya. Nama ya namun num, nama ya namun nim. Jangan coba-coba begitu. Caranya harus datangkan fi'il mudhari'nya dulu. Antum harus tahu mudhari'nya berarti nama ya namu. Ketemu mudhari'nya ya namu, kata ya namu masukkan lam. Jadinya lam yanam. Ya, lam yanam. Setelah ketemu lam yanam, buang lam, buang ya-nya. Sisa apa? Nam. Berarti itulah fi'il amrnya. Artinya ya. Jadi ya, ini kaidah ini akan sangat-sangat berguna ketika kita ketemu dengan fi'il mu'tal ini. Fi'il mu'tal ajwab, mu'tal nafis, mu'tal misal. Fi'il yang bermasalah intinya ya. Kalau dhahaba yadhhabu, ya semua antum tahu fi'il amrnya apa. Nah, tapi kalau fi'il amr seperti akala yakulu atau sa'a yas'a belum tentu gitu kan, karena dia keluar dari kaidah. Maka pakailah kaidah ini bahwasanya kalau ingin bikin fi'il amr, datangkan fi'il mudhari majzumnya, kemudian buang lam huruf jazimahnya, huruf jazimnya, dan buang juga huruf mudhari'ahnya. Ketemulah ya. Baik. Begitu juga kalau ada tanya kepada antum, coba bikin fi'il amr dari kata khofa. Maka kita katakan mudhari'nya apa? Khofa ya khofu. Nah, kalau ini nggak bisa bikin mudhari'nya. Kenapa bukan ya khifu? Ya karena memang dari sananya begitu. Ya. Ini mutlak harus dihafalkan ini ya. Khofa ya khofu. Ya, dalam bahasa Arab begitu. Ya. Jadi khofa ya khofu, setelah ketemu ya khofu, ya. Setelah antum ketemu ya khofu, masukkan lam al jazimah, jadinya lam ya khof. Nah, berarti fi'il amrnya khof. Ya khof, berarti lamnya dihapus, ya-nya dihapus, jadi khof. Baik. Wal ba'du yaqul khif. Ada juga mengatakan khif atau mengatakan khuf. Wa hadza ghairu sahih. Ada mengatakan khofa ya khofu, khif, khofa ya khofu, khuf. Ya, kata saya di sini wa hadza ghairu sahih.
meskipun itu yang banyak kita dengar. Banyak orang ngomong begitu ya, di kajian-kajian atau di kitab-kitab banyak ngomong begitu, tapi yang benar adalah qafa yaqafu qaf. Bal yabqa al-fi'lu ala tashkilatihi ba'da al-hadfi wa la nughayyir fihi syai'an. Baik. Illa in kana al-harfu alladhi ba'da harfil mudhara'ati sakinan fa innana na'ti qablahu bi alifi waslin hatta natamakkana minan nutqi bihi li'anna as-sakina la yumkinu nutqu bihi fi awwalil kalam illa bi alifil wasal. Mithalu dzalika amila mudhari'uhu ya'malu najzimuhu fa naqulu lam ya'mal thumma nahdifu lam wal ya fa yuqabiluna harfun sakin wa huwa al-ain wa la yumkin an nutqu bis sakin awwalan wa li hadha na'ti bi alifil wasal fa naqulu fi'lul amri min amila ya'malu i'mal wa min daraba yadribu idrib. Ini kalau di kitab enggak ada ya, ini memang penjelasan tambahan. Wa min yadribuna idribu wa min yadribani idriba wa min tadribina idribi wa min da'a ud'u wa ataina bi alifil wasli darurah li'annahu la yumkin an nutqu bis sakin abadan illa bi alifil wasal wal amr min qa'atiun wa min waqaqi wa min wa'aqi wa min wafafi wa hakadha hasbal qa'idatis sabiqah. Nah, kesimpulannya kadang kita butuh menambahkan hamzah wasal pada fi'il amr. Ketika antum mengatakan idhab, hamzah wasal di depan itu ya, i. Ya, kenapa? Karena kalau antum katakan idhab tanpa hamzah wasal, ya, zal itu kan sukun ya. Gimana kita mengawali kalau dia sukun huruf pertama? Gak mungkin huruf pertama itu sukun. Zahab, ya, kan gak mungkin. Paham ya? Jadi butuh ditambahkan hamzah wasal di situ atau kata syekh di sini aliful wasal. Wa bihadza naqul fi'lul amri yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Itulah ya, kaidah yang lebih tepat dalam masalah fi'il amr ini, kita katakan fi'il amr itu mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ini yang paling benar. Karena kalau antum katakan mabniun 'alal fathi, mabniun 'ala sukun, itu terbatas. Repot ngapalnya. Coba antum katakan mabniun 'ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Berlaku semua di situ 4 tanda mabni tadi. Fathah, nun, harful illah, sukun, masuk semua situ. Ya. Baik. Fa in qala qa'il ma taquluna fi fi'lil amri fi qawlihi ta'ala salhum ayyuhum bidzalika za'im ma annahu min al-fi'li sa'ala fa haqqul amri minhu an yakuna is'al bihasabil qaidah. Sa'ala yas'alu itu fi'il amrnya seharusnya is'al. Hamzah wasal kan? Kalau ngikut kaidah. Ya, tapi kenapa di ayat dikatakan sal bukan is'al? Baik. Maka jawabannya adalah inna sal lugatun fi is'al mukhaffafah. Nah, sal itu adalah bentuk ringannya is'al. Maksudnya bentuk ringan dari kata is'al. Walidzalika ja'a fil Qur'ani aidan was'alhum 'anil qaryah kama ja'at salhum ayyuhum bidzalika za'im. Fahuma lugatani fil amri min sa'ala. Dua-duanya benar. Sa'ala yas'alu is'al, sa'ala yas'alu sal. Bedanya adalah penggunaannya nanti, ya. Kalau sal itu di awal kalimat. Maka kalau antum ketemu ayat, ya, fi'il amr sal itu masih di awal kalimat. Sal bani Israil. Salhum ayyuhum bidzalika, pasti awal. Tapi kalau is'al maka berada di tengah. Contohnya di ayat fas'alu ahla dzikri. Paham ya? Enggak dikatakan fasalu, enggak, tapi fas'alu. Ya, karena kata is'al boleh digunakan kalau berada di tengah. Kalau di awal gunakan apa? Sal. Baik. Wa ammal fi'lul madhi fayubna 'alal fathi wa 'alas sukuni wa 'alad dhammi. Adapun fi'il madhi maka dia mabni 'alal fathi, 'alas sukun dan 'alad dhammi. Kalau fi'il amr tadi tanda mabninya apa? Ada berapa? Ada 4. Apa saja yang 4 itu? Yang pertama mabniun ala. Yang pertama tadi. Survei urutan saya di sini. Alal fathi yang paling banyak ini maksudnya. Mabni al fathi karena nun taukid kan bisa masuk ke semua dhamir. Ya, mabni al fathi. Yang kedua mabniun ala hasfi harfal i'rab atau nun. Hasbun nun atau hasbu harfal i'rab. Kemudian yang ketiga hasbu harfal illah atau hasbu akhirih. Kemudian yang keempat
mabniun ala sukun. Adapun fi'il madhi maka dia tanda mabninya hanya 3, yaitu alal fathi, alal sukun, dan alal dhammi. Berarti kalau ada orang mengira nanti fi'lul amri mabniun ala, pasti dia akan keluar dari yang 4 tadi ya. Kalau ada nanti orang yang mengatakan fi'lul amri mabniun ala dhammi, itu salah. Pasti salah, apapun kelanjutannya pasti salah. Karena nggak ada fi'il amr mabni ala dhammi, yang ada itu mabni ala fathi, ala hasbi harfal illa, ala hasbi nun, atau hasbi atau ala as-sukun. Baik. Itu dia kaidah yang berkaitan dengan fi'il amr, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Malik, wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunya, dan fi'il amr itu beserta fi'il madi dia mabni. Baik. Apa itu tanda mabninya fi'il amr? Yaitu yang 3 tadi. Insyaallah taala akan kita ambil di kesempatan selanjutnya. Maka bihada sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.